Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ujian praktek akan membahas tentang konflik Tiongkok dan Jepang, yang mana isinya yaitu tentang sejarahnya, ekonomi, geografi, dan juga sosialnya. Terlebih dahulu, perkenalkan Nama saya Jepang. Perkenalkan, nama saya Rasa. Perkenalkan, nama saya Kemal. Perkenalkan, nama saya Dinda Zumba. Perkenalkan, nama saya Alisa Fikri. Perkenalkan, nama saya Alisa Arini. Oke, silakan disaksikan. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama akan membahas tentang sejarah perang Tiongkok dan Jepang, yang mana berlangsung pada tahun 1939 Perang Dunia Kedua terjadi. Jepang telah menguasai wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Jepang juga telah memasuki wilayah Tiongkok. Tak lama juga Jepang telah menguasai wilayah Taiwan, yang mana Taiwan ini merupakan wilayah bagian dari Tiongkok. Taiwan juga letaknya sangat strategis dan menguntungkan bagi Jepang pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Yang mana Taiwan ini dekat dengan perairan dan juga pulau-pulau kecil yang ada di Asia Tenggara, sehingga memudahkan Jepang untuk memasok persenjataan dan juga kebutuhan perang lainnya. Setelah Perang Dunia Kedua berlangsung yang cukup lama, akhirnya Jepang pun menyerah kepada sekutu, yang mana Jepang menyerahkan kepulauan Taiwan kepada Tiongkok. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama. Kedua negara tersebut masih berkonflik, yang mana konflik tersebut memperebutkan sebuah pulau yang bernama Diaoyu atau Senkaku. Diaoyu atau Senkaku ini diperebutkan karena Jepang menganggapnya kepulauan Diaoyu atau Senkaku ini milik dia. Tetapi Tiongkok berpendapat lain bahwa kepulauan Diaoyu atau Senkaku ini merupakan wilayah dari Taiwan, yang mana pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, Jepang telah mengembalikan wilayah Taiwan. Kepulauan Diaoyu pun masih masuk ke wilayah Taiwan. Hal tersebut terjadi konflik antara dua negara, yang mana kedua negara tersebut saling mengirimkan pasukan penjaga perbatasan di kedua wilayah tersebut. Sehingga hingga saat ini masih menjadi memperebutkan wilayah Kepulauan Diaoyu dan juga Senkaku, dikarenakan kepulauan tersebut memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya ikan dan juga sumber daya alam lainnya. Hal tersebut masih diperebutkan. Selanjutnya, saya akan membahas geografi mengenai batas wilayah dan strategis geopolitiknya antara Tiongkok dan Jepang. Kepulauan Diaoyu atau Senkaku yang terdiri dari 5 pulau dan berpenghuni dan 3 karang di Laut Cina Timur menjadi sengketa antara Tiongkok dan Jepang karena nilai strategisnya. Kepulauan ini terletak di jalur pelayaran utama yang menghubungkan Laut Cina Timur dengan Samudra Pasifik, menjadikannya rute perdagangan yang sangat penting, termasuk pengiriman minyak dari Timur Tengah ke Jepang. Selain itu, kawasan ini juga memiliki kekayaan perikanan yang sangat melimpah, serta potensi cadangan minyak dan gas alam di dasar bawah lautnya, sehingga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan di dalam konflik ini. Maka kedua negara tersebut bersikeras untuk mengklaim Kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Selanjutnya, secara geopolitik terhadap kedua negara tersebut, pertama, penguasaan atas Kepulauan Senkaku memberi keuntungan strategis berupa kendali atas perairan maritim, akses terhadap sumber daya alam, dan kemampuan untuk mengawasi aktivitas di kawasan. Jepang mengelola kepulauan ini tuh sebagai bagian dari prefektur Okinawa sejak tahun 1895 dan mendasarkan klaimnya pada hukum internasional. Sementara Tiongkok mengklaim kedaulatan berdasarkan bukti sejarah dari era dinasti Ming Tiongkok. Nah, dari rivalisasi ini mencerminkan persaingan lebih luas untuk dominan politik dan ekonomi di Asia Timur, dengan kedua negara meningkatkan patroli di kehadiran militer di sekitar wilayah sengketa.
ketegangan meskipun interaksi ekonomi yang signifikan antara kedua negara tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adapun dampak ekonomi pada kedua negara tersebut. Yang pertama, ada Tiongkok. Tiongkok sendiri sebagai pihak yang wilayahnya menjadi medan pertempuran utama mengalami kerugian ekonomi yang tak terbayangkan. Bayangkan saja, infrastruktur yang telah dibangun dengan susah payah hancur lebur. Pabrik-pabrik dan lahan pertanian pun terbengkalai. Kerugian langsung yang diderita Tiongkok diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS, sebuah angka yang sangat fantastis. Kerugian tidak langsungnya bahkan lebih besar, mencapai sekitar 500 miliar dolar AS, mencakup hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi, biaya pengungsi, dan dampak jangka panjang masyarakat pada masa itu. Pemerintah nasionalis Tiongkok yang berusaha mati-matian membiayai perang terpaksa mencetak uang dalam jumlah besar yang berujung pada hiperinflasi yang sangat parah. Nilai mata uang merosot tajam, membuat rakyat semakin menderita. Next, dampak ekonomi pada negara Jepang. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak ekonomi Jepang pasca Perang Tiongkok-Jepang. Selanjutnya ada dampak ekonomi Jepang pasca perang. Awalnya Jepang melihat perang sebagai peluang emas. Mereka memobilisasi ekonomi, mengalihkan industri ke produksi militer, dan mengeksploitasi sumber daya Tiongkok. Surplus ekonomi pun diraih. Namun, ambisi berlebihan membawa petaka. Biaya perang terus membengkak, terutama setelah Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Pengeboman sekutu menghancurkan kota-kota industri dan blokade memutus rantai pasokan. Akhirnya, Jepang mengalami defisit yang parah dan ekonominya hancur. Gelombang ketidakstabilan perang ini tidak hanya berdampak pada Tiongkok dan Jepang, tetapi juga mengguncang seluruh Asia. Perdagangan regional terganggu. Negara-negara kesulitan memperoleh barang-barang penting dan ketidakstabilan ekonomi meluas. Inflasi, pengangguran, dan kelaparan menghantui banyak negara. Perang Tiongkok-Jepang meninggalkan warisan ekonomi yang pahit. Kerugian besar, gangguan perdagangan, dan ketidakstabilan ekonomi menjadi luka yang sulit disembuhkan. Nah, jadi dari dua negara Jepang dan Tiongkok sama-sama memiliki dampak sosial. Kalau dari negara Jepang, yang pertama itu penuaan populasi. Jepang memiliki salah satu populasi tertua di dunia, menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada tenaga kerja asing dan tekanan pada sistem kesejahteraan. Yang kedua, kesepian dan hikikomori. Banyak orang Jepang mengalami isolasi sosial, terutama di kalangan anak muda dan lansia. Yang ketiga, kesetaraan gender. Meskipun ekonomi maju, kesenjangan gender masih terlihat dalam dunia kerja dan representasi perempuan di posisi kepemimpinan. Yang keempat, krisis ketenagakerjaan. Sistem kerja yang menuntut loyalitas tinggi menyebabkan budaya kerja berlebihan atau karosi. Selanjutnya dari negara Tiongkok. Yang pertama, kesenjangan kaya dan miskin. Urbanisasi cepat menyebabkan kesenjangan ekonomi antar kota dan desa. Yang kedua, migrasi internal. Banyak pekerja dari pedesaan bermigrasi ke kota-kota besar, tetapi masih mengalami diskriminasi dalam layanan sosial. Yang ketiga, pengawasan pemerintah. Kebijakan kontrol sosial yang ketat seperti sistem kredit sosial mempengaruhi kebebasan individu. Yang keempat, pendidikan dan tekanan sosial. Sistem pendidikan yang kompetitif menyebabkan tekanan tinggi bagi pelajar dan keluarganya. Nah, dari dua negara tersebut, apakah ada kesenjangan sosial? Ya, baik Jepang maupun Tiongkok mengalami kesenjangan sosial, tetapi dalam berbentuk yang berbeda. Kalau dari Jepang, lebih terkait dengan isolasi sosial, kesenjangan gender, dan tantangan akibat populasi yang menua. Kalau dari Tiongkok, lebih mempengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, urbanisasi, kontrol sosial yang ketat.